Oke. Aduh, Kang. Ya, Kita minum dulu. Ini ada teh buatan dari orang Sunda asli, Kang Sukma. Isinya itu ada ceri kopi, ada daun-daunan, dan juga ada tadi apa ya? Pokoknya enak lah. Kita coba aja ya. Sore-sore gini. Boleh. Tos dulu lah. Nuhun pisan Kang Sukma ieu. Waduh. Bismillah. Nuhun pisan ieu. Jahena karaos. Enak banget kok tehnya. Oh, ada jahe. Jahe itu bikin semangat dan ini menarik. Bikin Cengkeh nanti juga. obrolan ini ya. Saya ingin bincang-bincang dan kebetulan kali ini ada lagi di Meditarium Channel bersama saya Aindra Medita. Saya sudah kedatangan tokoh penting Jawa Barat, yaitu Andri Kanta Prawira. Kata orang Sunda, tebirek deui, alias sudah sangat terkenal dan moncer. Kita jumpai aja. Kang Andri, apa kabar? Saya Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, kita pendak lagi atau panggil lagi Pak Prof Jonghok. Ini Kang, ini mah podcast-podcastan gitu. Tapi di warung kopi ya. Iya, iya raoseun pisan ya tempatnya. Kang, ini Kang, saya ingin ngobrol tentang beberapa hal ya. Ya mungkin kita buka aja dari pertama lah. Kang Andri ini kan tokoh penting dari gerakan Pilihan Sunda dan ketuanya ya. Nah, bagaimana kabarnya itu gerakan Pilihan Sunda itu yang rencananya ingin memisahkan atau memberi arti penting nama dari kata Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda itu? Ya, sebenarnya gerakan Pilihan Sunda itu reinkarnasi dari partai lokal yang pernah ikut pemilu tahun 55 ya. Raden Ema Bratakusuma sama Sutisna Senjaya. Dia nggak mau ikut Masumi, dia nggak mau ikut PNI. Pokoknya kajian letik nu penting merdeka berartikulasi menyuarakan apa yang menjadi kepentingan Sunda gitu. Jadi dan itu ditokohkan oleh Sutisna Senjaya yang bicara banyak di konstituante, terutama tentang semangat federalisme. Ya. Memang orang Sunda kalau punya cita-cita ingin sendiri, tegas dan bersikap ya. Bersikap. Nah, Kang Andri sekarang seperti itu juga. Saya tentunya berusaha bersama yang lain lah. Kita bersama-sama yang lain dengan tokoh-tokoh, dengan pakar-pakar, dengan teman-teman yang lain. Walaupun kadang-kadang ya istilahnya punya tugas lebih lah. Tugas lebih sebagai bagian komunikasi lah, PR. Humas lah ya. Humas gitu. Tapi itu penting. Iya. Sebuah negara itu perlu PRing. Iya. Nah, dengan PRing seperti itu maka akan tercipta reputasi. Pemimpin yang ada di daerahnya sendiri menyetujui nggak sih? Dugi ka ayeuna eta Kang RK teh jelas gitu. Sikapnya RK itu siapa ya RK itu? Diperjelas teh. Yang di Gedung Sate itu. Mohon di Gedung Sate. Saya nyebutnya bukan RK tuh. Saya kesempatan Nusantara tapi saya nyebutnya Rika. Kan namanya sama kalau Rika itu kan Ridwan Kamil. RK Ridwan Kamil juga. Tapi hoyong kerennya kan hoyong RK sebenarnya. Tapi kalau dipanggil orangnya Emil. Emil kan cewek juga. Rika sama juga cewek juga, Rika. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini kan masalah nama. Kata William Shakespeare, apa arti sebuah nama? Nah, jadi kenapa Gubernur Jawa Barat yang tadi Bung RK itu yang di Gedung Sate kok nggak setuju? Atau belum setuju atau belum ada riak-riak setuju? Iya, mungkin dia tidak terlalu punya keterikatan terhadap aspek-aspek sosiologis, antropologis perjuangan politik orang Sunda. Jadi dia mungkin dari planet lain mungkin ya. Tiba-tiba siga film Terminator. Jadi dia memang pemimpin yang secara historikal tidak
terlibat dalam sejarah pergerakan Sunda. Dia memang Elitis. arsitek, elitis. Dia berhasil membranding diri, akhirnya menjadi tokoh populer. Ya, gabunglah bauran ininya antara pikiran-pikiran modern dia dengan baju-baju Sunda, ikat dan lain-lain. Oh, itu hanya sebagai hiasan aja ya? Apa Rabu Nyunda yang itu hanya bohongan atau simbol-simbol aja? Yang ya beneran juga, tapi beneran, substansinya apa yang menjadi Nonsense. output ya saya belum merasakan yang sesuatu yang fundamental lah. Kalau yang fundamental kan yang real ya Kang Endra. Kalau RK itu fundamental dalam kesundaan, dia harus selesaikan namanya pokok-pokok pemikiran kebudayaan Sunda. Oke. Dia nggak lakukan kok. Nggak melakukan ya? Nggak melakukan dengan baik. Dia nggak serius dalam membangun namanya strategi kebudayaan Sunda. Jadi mau 3 tahun ini nggak buat apa-apa? Nggak selesai. Hal yang paling substansi di dalam soal berkebudayaan adalah strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan. Dan dia tidak lakukan. Dia ya gitu lah, gimmick-gimmick Jabar Masagi, Jabar Juara dan lain-lain. Tetapi secara teknokratik bagaimana melakukan sebuah strategi kebudayaan mencapai namanya mestinya Jabar Masagi itu seperti apa? Kalau Sunda tidak yang substansi tadi. Tidak substansi dan tidak teknokratik. Ya. Tidak teknokratik. Iya. Idealnya harus seperti apa dong kalau begitu untuk mewujudkan impian orang-orang Sunda yang teguh, kuat, aheng, bahkan menjadi pemimpin penting seperti Juanda gitu kan, atau tokoh-tokoh lain. Ya, namina kan amun dino orang Sunda tentang kemunculan itu kan tidak bisa serta merta ya. Tapi aya wayahna aya wancinya. Jadi RK merupakan bagian daripada fase-fase sejarah bahwa nanti akan muncul Raja Bantala, Ciung Lodaya. Artinya RKRI akan makmur ketika dipimpin oleh orang Sunda yang mungkin sehebat Juanda pada presiden yang ke-10. Itu 10 ya, berarti 3 presiden lagi. 3 presiden tergantung situasi politik. Iya. Kalau bisa ada percepatan ya, ada yang memperpendek itu ya pendek. Ya. Kalau memperpanjang kita perpendek. Kalau ada yang memperpanjang kita perpendek. Saya nggak ikutan dalam gerakan itu. Itu urusan orang-orang. Nggak, soalnya ada yang ingin memperpanjang 3 periode. Ya kalau saya nggak setuju ya. Kalau konstitusi kita ada perubahan di amandemen Undang-Undang Dasar nantinya adalah mentafsir kembali memperpanjang masa jabatan gitu. Itu lasut lah kata orang Sunda, suatu perbuatan yang offset ya. Offset lah gitu. Oke Kang, kira-kira kalau tadi pemimpin sudah yang sedang duduk di gedung sate, yang satenya itu ada berapa Kang? Ada 6 atau 7 tuh? 6, 7 lah ya. Nah, ganjil lah ya. Apa pemimpin yang duduk di sana ganjil juga tidak menyetujui provinsi Sunda atau nama lain misalnya Pasundan atau apalah? Iya, tadi kan Kang RK jelas bukan yang lahir dari pemahaman tentang gerakan Sunda. Dari mulai cerita paguyuban Pasundan, daya Sunda, gerakan pilihan Sunda, dan dia orang baru. Historis di situ. Ya, jadi kalau wajar saja lah. Saya nggak aneh. Dia nggak begitu ya memang karena dia tidak punya faktor psikologis dengan orang-orang tua Sunda gitu dalam gerakan politik ya, gerakan modernisme mungkin. Modernisme dan juga narsistis. Katanya dia dulu waktu mau jadi wali kota memang narsis banget, hingga akhirnya terpilih. Oke, tapi nggak apa-apa. Biar bagaimanapun dia gubernur Jawa Barat. Iya, betul. Yang saat ini. Betul. Tapi kemarin katanya ada aktivis demo ke sana. Atau sebenarnya bukan demo ya, minta audiensi ya, tentang Sentul. Kang Andri bisa ngasih pandangan tentang Sentul itu gimana itu? Ya kebetulan kan kawan-kawan pro demokrasi beberapa orang menanyakan kenapa Kang Andri ada di gedung sate kan gitu. Iya. Mereka kan tidak tahu latar belakang saya, disangkanya saya ini adalah murni orang gerakan kesundaan. Padahal saya secara real menjadi gerakan nasional kalau Prodem kan? Iya, Prodem itu kan itu teman-teman. Yeah. Teman-teman ke Bandung ya
wajar kalau saya antar kan, Ya, benar. saya ke tuan rumah kan. Nggak, maksud saya setelah kedatangan itu kayaknya yang memimpin gedung sate ini nggak ada komen sama sekali ya. Ya itulah kan tadi saya ngomong Kang RK itu bukan pemimpin yang visioner dan substansial. Pertama ketika soal Provinsi Sunda, Ya. dia juga tidak komen apa sih yang tentang dinamika ini, jawaban-jawaban yang terus-menerus kan ketika Fadli John datang, dia tidak mau ikut dalam diskursus itu. Kedua, DPD datang iya, ikut Zoom gitu. enggak. Nah ini menarik nih. Jadi Iya. ada dua masalah nih ya. Tidak ngerespon peristiwa penting, tokoh-tokoh yang ini seperti tidak dihargai atau Iya. gimana ya. Tidak menghargai tokoh itu. Ya kan saya beberapa ya ada hal-hal yang penting ya. Satu tentang tadi strategi kebudayaan tidak dilakukan. Ya. Dia bicara tentang keadilan fiskal dan keuangan negara. Nah, itu. Misalnya tentang pemekaran, ya. Dia juga tidak melakukan hal yang strategis kecuali nendang bola yang sudah jadi. Yang lama itu yang kan, lama. misalnya Garsel ya. Ya Garsel, Garut Selatan, katanya dan Bogor Barat, Bogor Barat, Indramayu. Indramayu. Ya, jadi dia hanya pemain bola yang mulung muntah. Belum muntah. Ya itu yang itu terus masalah pertanahannya, agraria itu kan yang paling penting. Karena sejarah Sunda atau Pasundan itu tidak terlepas dari sejarah agraria, karena dia kan daerah yang diberikan oleh Mataram kepada VOC sebagai Betul, dari perjanjian betul. Giyanti. Itu Nah, benar-benar historical ya. historikalnya apa? Historikal dari KMB dibayar hutangnya, di antara hutang itu untuk kehutanan dan perkebunan, tiba-tiba Ya. Sentul City dan Sentul City, aneh, banyak-banyak cukong menguasai tanah-tanah Pasundan. Kebijakan dia apa? Ya. Pemihakan dia terhadap bumi putra orang Sunda, terhadap hal strategis itu apa? Sunda, Sentul City, satu lagi Kang yang menarik. Itu loh kereta api cepat. Mohon. Bagaimana kita dirusak kali ya? Kalau kereta api cepat saya hal yang sederhana saja ya. Ini kata Faisal Basri kan ini proyek yang akan mangkrak sampai dunia kiamat. Jadi merugi lah. Rugi kan? Sampai dunia kiamat. Walaupun disubsidi berapapun akan akan rugi karena jaraknya pinjam hutangnya nggak kecapean. nggak tercapai dengan itu. Dan di dalam tradisi tutur Sunda ini adalah oray-orayan yang akan terjun ke Leuwi. Artinya apakah ini akan menjadi proyek mangkrak, apakah nanti kereta apinya ketika jalan cepat tiba-tiba ada gempa Hancur. masuk ke itu. Jadi saya punya kepercayaan, ya silakan aja lah orang berimajinasi tentang modernisme Oke. Tatar Sunda dengan proyek ini. Kok saya punya kepercayaan bahwa Karuhun Sunda akan menjaga tanahnya gitu. Oke, setuju Kang. Kalau saya nangkap tentang kereta api cepat tuh ada intervensi properti lagi kan. Ya, tapi Katanya seperti itu. ini Kang Endra ada sesepuh perkebunan bilang yang sederhana aja. Ini kan belum berjalan, tapi sudah memakan korban. Korban yang sederhana adalah pemetik teh, penyadap karet. Itu kan ribuan orang Ya. meninggal, tapi tidak pernah ada cerita apa yang mereka lakukan. PR-nya kereta api cepat tuh selain tadi ya Nggak ada. tanah yang rugi, biaya yang mahal kan gitu, ya. menyelamatkan dan menaikkan biaya, Ya, katanya ya. menyelamatkan dari mafia tanah 3 triliun, tapi naik biaya 21 triliun kan gitu. Ya. Dan itu hutang semua. Utang semua. Hutang semua. Dan ini bahaya. Ini kayaknya seperti pemerintahan kita yang banyak hutang. Kang Andi gimana menurut Kang Andi itu pemerintahan saat ini? Kok banyak hutang lagi. Bahkan rakyat suruh bayar lewat pajak. Itu gimana menurut pandangan Andi? Ya, saya sih teringat pada pemikiran tokoh Sunda yang pernah jadi Menko ya. Adalah saya tidak usah menyebutkan. Dia bilang beliau lah begini, ya. beliau kan ada masalah tentang struktur ekonomi. Ya. Bahwa struktur ekonomi di bidang keuangan jomplang antara yang memiliki uang, perputaran uang dan lain-lain. Nah, di dalam negara juga masalah utang ini kan menunjukkan ada sebuah ekonomi yang tidak sehat. Ya, betul. Dan tidak akan ada, kalau kesenjangan keuangan, kesenjangan tanah, aset ini tidak diselesaikan oleh negara, ya percuma. Kata dia itu sederhana sih, dia
bicara itu, kalau kita menginginkan sebuah hasil yang lain, tetapi kita melakukan tindakan yang sama, itu kan tidak logis. Ya. Cepopong mah belegu Ngawadul. jadi Cilepeng mana? jadi sesuatu yang ya apa sih nggak logis ya, atau nyanu lieur we gitu. Hayang Indonesia makmur, hayang Indonesia raharja, tapi struktur dalam modal, dalam aset, tentang ya istilahnya pasal 3334 tidak berubah. Tidak berubah. Ya, harusnya kan pasal 33 itu. 33 itu berubah. Ya, kekayaan alam itu dipelihara negara dan dimanfaatkan digunakan untuk kita. Lalu diserahkan ke pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Duitnya dari pasal 33. Gitu kan? Betul. Jadi itu ya suatu yang ketidakmungkinannya situ. Jadi akhirnya kan kita tidak bisa berharap. Jadi hutang lagi. Tiga kali kan? 3 lagi. Ya, 3 kali. Utang. Tapi kan menurut beberapa orang spiritual kan mengatakan, lah kita tidak bisa berharap suatu kebangkitan kalau belum momentumnya. Nah, betul. Jadi ya cek orang kan sebenarnya mah jalanan kayak gitu. Di Islam juga udah gitu. Tidak ada masyarakat yang ingin berubah kalau masyarakatnya sendiri tidak mau merubah. Dia tidak merubah. Sana segitu Pak Kiai. Pin di provinsinya sendiri dan tentang kondisi pemerintahan kita. Kang Andi punya pesan apa kira-kira untuk bangsa ini jelang 2024? Karena kan semua orang sekarang bermimpi di 2024. Oke, jangan berpikir 3 periode lah, 2024. Pesannya apa kira-kira? Yang idealnya seperti apa kira-kira? 2024-nya. Tapi kalau kita sih berpikir bahwa menjelang 2024 ini akan banyak perubahan-perubahan, dinamika yang mungkin tidak terduga ya. Jadi ada fase namanya, mungkin sekarang makin kerasa, kata Ugawang Siliwangi itu ada masa zaman udar kedok turun pangkat. Artinya kan bahasa Indonesia kan? Ada. Saya sih ngerti. Ya lepas terbuka topeng-topeng kemunafikan, topeng-topeng kejahatan, akal bulus. Dan akhirnya banyak yang orang-orang merasa ingin berebut jabatan sebelum waktunya. Kan ajak orang-orang merasa karena populer saja dia merasa berhak dia mampu memimpin dan menyelesaikan masalah negeri ini. Iya. Jadi ya kalau saya 2024 ya nikmati saja dinamika udar kedok turun pangkat. Jadi saya tidak mengharapkan sahanya nu ti Sunda nu kudu dirojong gitu. Tidak harus seperti itu ya. Tidak, saya yang penting kita punya pemimpin yang baik untuk bangsa, bukan hanya untuk orang Sunda tentunya. Iya, betul. Terima kasih Kang Andri. Betul. Jadi ini menarik sekali. Saya berpikir bahwa pemimpin tidak harus datang dari suku atau yang dalam hal ini Indonesia banyak suku, ada Jawa lagi. Tapi Sunda juga ada pemimpin, Padang, Palembang, Kalimantan dan semua. Indonesia penuh pemimpin. Jadi jangan berpikir harus dari suku mana saja, tapi pemimpin adalah yang ingin mengayomi rakyatnya demi kemajuan bangsa menuju nilai luhur dan martabat. Sampai di sini dengan narasumber Kang Andri. Saya Aida Medita, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang. Ya, minum lagi kan? Aduh. Alhamdulillah nuhun pisan ya, Kang Sukma, Kang Aindra.